Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Miasi dengan NIM 186220143 dari kelas 7 shift 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Hai, welcome to my YouTube channel. Nah, balik lagi dengan saya Mesa Miasi. Pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas tentang review secara kritis lah ya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu? Nah, sementara ada research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, menurut saya pribadi, motivasi itu terjadi karena masih adanya perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Nah, salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Nah, lalu untuk research gap-nya, saya menemukan bahwasanya menurut Crow tahun 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang fraud yang terjadi dalam lingkungan perusahaan tersebut yang meliputi karyawan dan manajer, seperti itu. Nah, sementara untuk fenomenanya sendiri itu menurut Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE pada tahun 2016, kecurangan itu merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan itu dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Nah, sementara untuk kritiknya, menurut saya tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan bahwasanya sudah jelas semua gitu, seperti motivasi isu, penelitian, risk gap, dan fenomena dengan baik. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua. Nah, jelaskan artikel-artikel utama yang ada dalam penelitian ini. Nah, untuk artikel-artikel utama menurut saya itu yang pertama ada dari Scouten et al. Tahun 2008 menyatakan bahwasanya pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua, menurut Kashmir tahun 2013, dalam Pamungkas tahun 2018, perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi itu sangat rentan banget sama yang namanya fraud atau kecurangan gitu. Lalu yang ketiga, menurut Scouten et al. Tahun 2008 mengatakan return of total aset atau ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba. Nah, kepercayaan yang berlaku adalah bahwasanya organisasi besar dan perusahaan dilakukan atas dasar rasionalitas menurut Berbalet tahun 2001, Hanok tahun 2002. Sebenarnya masih banyak banget poin-poin lagi mengenai artikel-artikel utama. Mungkin sedikit saya ringkas untuk mempersingkat waktu, dan untuk menurut saya kritiknya itu tidak ada karena untuk poin ini penulis sudah cukup banget menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini. Nah, novelty jadi adanya sebuah hubungan antara kecurangan dan manipulasi. Jadi secara tidak langsung itu sangat rentan banget sama yang namanya curang karena itu memperrugi perusahaan, dan biasanya itu rentan waktu dalam sekitar 5% lah dari laba per tahun. Nah, jadi di sini ada hubungannya antara lembaga keuangan dan keuangan itu sangat berpengaruh ya dalam menjalani kebaruan novelty ini. Nah, di dalam bidang psikologis pun sama, dan secara terpisah di bidang manajemen juga itu sangat berhubungan ya. Jadi saya rasa di sini tidak ada penelitian yang menemukan hubungan antara faktor-faktor ini dalam variabel akuntansi. Nah, menurut saya untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian.
Nah, novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian annotaksi ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer di bagian kesimpulan penelitian. Nah, lalu kita ke pertanyaan yang keempat, yaitu apakah research question, perumusan masalah dalam penelitian ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang saya ringkas aja ya. Yang pertama, apakah kinerja auditor itu mempengaruhi keuangan perusahaan? Lalu yang kedua, apakah pergantian direksi itu juga mempengaruhi kecurangan-kecurangan di laporan keuangan juga? Lalu, apa sih variabel kinerja keuangan mempengaruhi hubungan antara manajer dan auditor? Lalu yang terakhir, apakah variabel kinerja keuangan itu mempengaruhi hubungan kinerja para direksi ataupun dengan pergantian CEO? Seperti itu. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Nah, perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer untuk merujuk pada hipotesis yang ada dalam penelitian ini. Nah, lalu kita yang pertanyaan kelima, apa sih tujuan penelitian ini? Nah, tujuan penelitian ini tuh simpel banget ya teman-teman. Di situ kita untuk mengetahui apa sih penyebab-penyebab kecurangan itu, kenapa fraud itu bisa terjadi, lalu bagaimana sih cara untuk meminimalisir fraud dalam perusahaan, lalu juga untuk mengetahui pengaruh-pengaruh variabel keuangan terhadap kinerja para direksi maupun auditor. Untuk yang terakhir, untuk mengetahui juga apakah ada pengaruh-pengaruh dari internal perusahaan tersebut dalam melakukan kinerjanya. Nah, untuk kritik sendiri, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Nah, seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis dari segi redaksional. Nah, tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian ini. Nah, lalu yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Baik, kita akan mencari apa sih kontribusi penelitian ini. Bentar. Nah, di yang pertama, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara auditor dan manajemen keuangan. Lalu ada juga yang namanya peranan penting antara auditor, CEO ataupun internal keuangan yang lain sebagai valuasi tingkat manajemen yang lebih tingkat rendah ataupun ke tingkat atas, sehingga peran kejujuran atau untuk meminimalisir fraud itu lebih penting ke dalam tingkatan kelanjutan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk kritik sendiri, saya rasa peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dampak peneliti ini bagi shareholder yang lain terkait hal kualitas pengungkapan dan pemerintah terkait hal fraud ataupun kecurangan. Bukan ke pemerintah sih, maksud saya mungkin lebih ke kekayaan ya, untuk meminimalisir manipulasi data keuangan seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, untuk grand teori sendiri akan kita bahas secara ringkas aja ya teman-teman. Nah, pada poin ini dijelaskan bahwasanya pengembangan hipotesisnya itu kita merujuk pada teori agensi atau agensi teori, di mana itu merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal mempekerjakan orang lain atau agent dengan tujuan
dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal, menurut Jensen, MC, dan Mackling tahun 1976. Nah, konsep teori agensi ini memberikan penjelasan bahwasanya adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal, pemegang saham dengan agen atau perusahaan. Nah, sementara untuk membuat manajer memiliki rasa tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham itu sendiri. Jadi pemegang saham itu berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Nah, namun seorang manajer juga biasanya memiliki kepentingan pribadi nih untuk mensejahterakan kehidupannya. Hal ini akan menimbulkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen yang disebut dengan conflict of interest. Nah, sementara untuk kritiknya sendiri biasanya itu peneliti itu hanya menjelaskan suatu grand teori yang secara eksplisit, yaitu teori agensi, sedangkan seharusnya itu pemaparan signaling teori itu bukan signaling sih, teori agensi itu lebih dijelaskan secara secara eksplisit ataupun implisit, sehingga dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian tersebut, seperti itu. Nah, lalu kita ke pertanyaan ke-8, yaitu tentang menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk keterkaitannya sendiri sebenarnya itu hampir sama dengan artikel-artikel yang lain. Jadi di sini itu menjelaskannya bahwasanya tuh pemegang saham itu sangat bergantung pada kinerja yang ada di perusahaan tersebut seperti manajer. Tapi kan namanya manajer itu biasanya juga punya kepentingan sendiri ataupun punya kepentingan pribadi lah. Jadi biasanya itu dikenal dengan conflict of interest. Karena apa? Karena manajer juga mempunyai kehidupan pribadi yang ingin dia sejahterakan juga. Jadi ini sangat rentan banget yang namanya manipulasi ataupun kecurangan keuangan nih. Jadi maupun pemegang saham ataupun yang lainnya pun mungkin bahkan tidak akan tahu. Karena jadi hubungannya itu sangat erat ya. Jadi harus mempunyai manajemen yang aktif, jujur, dan efektif. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, sementara untuk kritiknya sendiri, peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil dari penelaahan pembaca atau oleh reviewer. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan ke-9. Membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu ada di buku ya teman-teman. Maaf banget saya nggak nampilin PPT-nya. Kita bakal bahas aja secara ringkas. Nah, saya akan bacakan sedikit. Nah, dari variabel Y adalah financial statement fraud. Nah, ataupun kekurangan laporannya. Untuk X1, stabilitas keuangan berhubungan dengan variabel Y. Sementara untuk X2, tekanan eksternal berhubungan dengan variabel Y. X3, target keuangan berhubungan dengan variabel Y. Dan X4, target keuangan berhubungan dengan variabel Y. Sementara X4 lagi, sifat industri itu berhubungan dengan variabel Y. X5, keefektifan pengawas berhubungan dengan variabel Y. X6, pergantian auditor berhubungan dengan variabel Y. X7, pergantian direksi itu berhubungan juga dengan variabel Y. Nah, X8, sekuensi kemunculan gambar CEO berhubungan dengan variabel Y. Jadi bisa dijelaskan bahwasanya ini semua saling berhubungan ya, saling berhubungan dengan variabel Y, di mana variabel Y itu kita anggap aja sebagai pengolah keuangan yang sangat rentan banget sama yang namanya fraud. Nah, untuk kritik sendiri, saya mengkritik bahwasanya peneliti tidak membuat kerangka konseptual sehingga tidak dapat memberi petunjuk atau gambaran bagi pembaca, karena pada dasarnya tujuan kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan.
SAP yang selanjutnya dapat disebut dengan standar. Nah, tujuannya adalah sebagai acuan bagi para pengguna laporan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun dengan standar atau dengan standar akuntansi lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan ke-10. Gimana pertanyaannya adalah apakah hipotesis penelitiannya? Nah, hipotesis penelitiannya itu ada apa aja sih? Yang pertama kita gambarkan dulu H1. H1 itu merupakan stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, lalu untuk poin 10, nah poin 10 ini ada yang namanya H3 atau target keuangan, H4 sifat industri, H5 koefektifan pengawas, H6 itu pengaruhnya. Pengaruhnya ataupun pengaruh auditor. Nah, sementara ada H7 pergantian direksi, H8 frekuensi kemunculan gambar CEO. Nah, menurut saya kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah sangat menjelaskan secara detail. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang ke-11. Metode apa yang digunakan setara dengan defisit rancangan penelitian ini? Nah, metode yang digunakan setara dengan defisit rancangan penelitian. Nah, lalu juga ada yang namanya defisit rancangan penelitian. Nah, definisi rancangan penelitian itu dapat kita gambarkan sebagai analisis regresi. Nah, gimana? Menurut saya yaitu variabel X yang mempengaruhi variabel Y dan tidak ada hubungan timbal balik antara variabel. Nah, menurut saya kritiknya adalah peneliti tidak menampilkan secara jelas penelitian ini menggunakan analisis regresi dalam rancangan penelitiannya karena terdapat hubungan searah, yaitu variabel X yang mempengaruhi variabel Y dan tidak ada hubungan timbal balik antara kedua variabel tersebut. Nah, lalu pertanyaan yang ke-12 ialah jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk persamaan regresi ini sebentar, yang digunakan oleh peneliti ini untuk jawaban ke-12 ini menurut saya susah ya bacanya. Gimana kalau kita skip aja? Saya susah bacanya soalnya. Baik, kita coba aja ya teman-teman ya. Baik, untuk hasilnya itu ya TA sama dengan A plus B1 EI plus B2 SI plus apa sih 3 gini bacanya. Takut salah bacanya. Saya akuntansi tapi kurang bisa memahami. Nah, menurut saya kritik aja langsung ya. Peneliti tidak menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Persamaan regresi di atas merupakan saran yang coba disampaikan oleh reviewer. Nah, kita ke pertanyaan ke-13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti secara pembahasannya. Nah, untuk analisisnya sendiri atau hasil pembahasan itu kita menggunakan yang namanya analisis statistik deskriptif. Nah, analisis statistik deskriptif ini ada di halaman 23. Teman-teman boleh buka buku halaman 23, yaitu sumber data diolah dengan software eViews tahun 9.0 ya. Dimana ada namanya mean, median, maksimum, dan minimum. Serta ada namanya estimated standard deviation, yaitu dimana ukuran dispersi atau penyebaran data menurut Bapak Eksan di tahun 2018, nilai standar deviation terbesar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO atau FKG, yaitu sebesar 0,958, yang berarti bahwasanya variabel memiliki tingkat resiko.
yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Sementara variabel sifat industri atau SI mempunyai tingkat resiko yang paling rendah, yaitu 0,28. Hal ini menunjukkan bahwasanya variabel tersebut menunjukkan selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Tinggal dibaca-baca aja teman-teman, ada di halaman 23 dan 24 untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi. Dimana di situ juga kita menggunakan pemilihan regresi data panel. Juga ada juga yang namanya kita mengalami uji Chow, ada uji Hausman, ada uji Lagrange multiplier, ada kesimpulan model, lalu ada uji asumsi klasik di mana di dalamnya ada uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Lalu ada juga namanya uji hipotesis di mana ada uji F, uji R atau koefisien determinasi, uji T, serta yang lainnya lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan terakhir, apa sih kesimpulan-kesimpulannya dari setelah kita baca-baca semuanya. Mohon maaf sebelumnya karena saya kurang terlalu menguasai bahasa-bahasanya, jadi saya sedikit kesulitan dalam membacakannya. Nah, menurut simpulan saya bahwa saya berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan ini mengenai hasil dari penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini yang dilakukan ini adalah stabilitas keuangan. Lalu ada juga variabel stabilitas keuangan, stabilitas keuangan. Lalu ada juga tekanan eksternal, ada juga target keuangan yang diproyeksikan dengan ROA dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Lalu ada yang juga yang namanya sifat industri yang diproyeksikan dengan rasio perubahan piutang dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, yang keenam, ada keefektifan pengawasan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Lalu yang ketujuh ada pergantian auditor. Nah, dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, kedelapan, pergantian direksi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang terakhir, frekuensi kemunculan gambar CEO dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap potensi financial fraud. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk simpulannya. Untuk kritiknya, saya rasa lumayan banyak ya di sini karena peneliti tidak menyajikan kesimpulan dengan redaksional yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah. Jadi seharusnya peneliti itu membuat kesimpulan yang isinya adalah jawaban rumusan masalah, sehingga peneliti ini bisa dengan mudah dicari tahu hasil penelitiannya melalui suatu kesimpulan. Lalu ada juga yang namanya keterbatasan. Jadi keterbatasan spesifik ini dari penelitian ini menggunakan data self rating untuk mengukur tingkat kecurangan atau fraud dalam perusahaan. Jadi kurang meminimalisir banget lah gitu. Nah, untuk kritik sendiri peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan tersebut. Nah, lalu ada juga namanya implikasi, di mana peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian tersebut. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stake atau shareholder yang lain terkait pengaruh kecerdasan kecurangan atau fraud, financial fraud itu tersebut. Jadi untuk memperkuat kinerja bagian keuangan untuk meminimalisir yang namanya kecurangan dalam analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk presentasi saya. Saya mohon maaf banget, masih banyak banget kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ataupun jawaban-jawaban saya. Mohon dikoreksi. Bisa banget teman-teman bisa komentar di kolom komentar untuk perbaikan saya ke depannya. Selebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut merupakan jawaban-jawaban dari artikel saya. Semoga membantu teman-teman dalam melakukan review analisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.